Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai model proses manajemen strategi dan tingkatan strategi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Model proses manajemen strategi dan tingkatan strategi. Manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk pembuatan atau formulating, penerapan, implementing, dan evaluating keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa yang akan datang. Manajemen strategis berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi hal-hal strategis. Konsep dasar manajemen strategi. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi adalah tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Perusahaan perlu memiliki core competence dalam bisnisnya agar mampu menghadapi kecepatan inovasi produk dan pasar serta perubahan pola konsumen. Model manajemen strategi. Model 1, Thomson Strickland. Strategic vision dan business mission, setting objective, creating strategy, implementing and executing strategy, evaluating performance. Di sini kita lihat ada revise as needed, improve change as needed, improve change as needed, recycle to 1, 2, 3, 4 as needed. Visi strategis menjawab pertanyaan, what are we trying to do and to become? Apa yang akan kami lakukan dan kami raih? Gambaran tentang apa yang diinginkan, obsesi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Misi bisnis menjawab pertanyaan who we are, what we do, and where we are needed. Jawabannya akan menjadikan identitas organisasi yang kuat. Visi dan misi dirumuskan dalam pernyataan yang jelas, kuat, dan lugas. Always rent a car. Our business is renting car. Our mission, a total customer satisfaction. Compact Computer to be the leading supplier of PCs and PC servers in all customer segments. Eastman Kodak to be the world best in chemical and electronic imaging.
Telkom menjadi penyedia jasa telekomunikasi berkelas dunia. Kita lihat di sini tujuannya. Jadi setting objektif. Tujuannya adalah untuk mengubah pernyataan misi bisnis dan arah perusahaan ke dalam target kinerja yang spesifik dan dapat mengukur kemajuan organisasi. Tujuan harus bersifat menantang dan menuntut upaya disiplin dan usaha keras. Penetapan tujuan perusahaan meliputi target kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Penetapan tujuan harus dilakukan oleh seluruh manajer pada setiap unit. Setting objektif. Terdapat dua jenis indikator kinerja. Financial objective FO sasaran keuangan, strategic objective SO sasaran strategis. FO penting sebagai indikator perkembangan dan kemakmuran perusahaan. SO penting untuk menetapkan upaya manajerial dalam memperkuat bisnis dan daya saing secara keseluruhan atau komprehensif. FS meliputi return on investment, cash flow, earning growth, dan lain-lain. SO meliputi pertumbuhan relatif dengan rata-rata atau average industri. Tingkat biaya dibandingkan pesaing atau kompetitor, memperluas pangsa pasar atau market, dan lain-lain. Pernyataan sasaran keuangan dan strategis. Action to provide shareholder a secure investment with a superior return. Apple Computer to offer the best possible personal computing technology and to put that technology in the hand of as many people as possible. Nation Bank to build the premier financial service company in the US. Crafting strategi. Strategi organisasi merupakan tindakan dan pendekatan bisnis yang digunakan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi ditargetkan. Objektif merupakan ends, tujuan, sedangkan strategi adalah means, alat untuk mencapainya. Pembuatan strategi dimulai dengan analisis dan diagnosis yang akurat terhadap situasi internal dan eksternal perusahaan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan benar tentang suatu organisasi. Strategi merupakan bauran dari tindakan proaktif, intended, dan reaktif, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dan sebaiknya outside in dan bukan inside out. Crafting strategi. Strategi perusahaan merupakan sesuatu yang dinamis, selalu berkembang, dan selalu dapat direvisi kapanpun para manajer melihat ada jalan perbaikan atau kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan bisnis terhadap kondisi yang berubah. Strategi perusahaan memiliki bagian yang kelihatan dan tersembunyi dari pandangan luar. Strategi implementation and execution. Implementasi strategi is an action-oriented, make it happen activity, organizing, budgeting, policy making, motivating, culture building, and leading are all part of achieving the target result. Kata kuncinya adalah fit, matching antara kondisi internal organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Evaluating performance, misi perusahaan atau organisasi, sasaran, strategi, dan pendekatan terhadap implementasi merupakan aspek-aspek yang tidak pernah selesai. Mengevaluasi kinerja, mengamati perubahan pada lingkungan sekitar, dan membuat penyesuaian merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses manajemen strategis. Kita lihat di sini proses manajemen strategi, analisis lingkungan eksternal, lingkungan internal, visi, misi, tujuan. Analisis lingkungan strategi. Kita lihat di sini formulasi strategi, strategi bisnis, strategi korporat, strategi internasional, aliansi strategi. Implementasi strategi, corporate governance, struktur and design organisasi, kepemimpinan strategik, pengendalian strategik, dan di sini evaluasi kinerja. Proses manajemen strategik, analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi,
lingkungan eksternal dan internal organisasi. Formulasi strategi mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai, implementasi strategi, proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata. Evaluasi strategi, proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. Meraih keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif bila perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. 3 model alternatif meraih keunggulan kompetitif. Model organisasi industri, Industrial Organization atau IO. Model berbasis sumber daya, Research Based View atau RBV. Model gerilya, guerrilla. Model Industrial Organization, IO. Menurut model IO, above average return bagi perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik di luar perusahaan, yaitu memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan eksternal dan bukan karakteristik internal perusahaan. Tahapan model Industrial Organization (IO) untuk mendapatkan above average return, pelajari lingkungan eksternal terutama lingkungan umum, industri, dan kompetitif. Pilih suatu industri yang menarik, formulasikan strategi, kembangkan dan peroleh aset dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Implementasi strategi, gunakan kekuatan perusahaan, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Model Result Based View (RBV). Menurut model RBV, above average return bagi perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik di dalam perusahaan, yaitu memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya atau resource dan kapabilitas yang berharga, yang sulit atau tak mungkin ditiru oleh para pesaing. Tahapan model Result Based View (RBV) untuk mendapatkan above average return, mengidentifikasi sumber daya perusahaan, tentukan apa kapabilitas integrasi semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi dengan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, pilih strategi yang paling baik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri, mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.